Banjir besar. Sebelum revolusi kognitif, manusia dari semua spesies hidup hanya di masa daratan Afro-Asia. Mereka memang telah bermukim di beberapa pulau yang dicapai dengan cara berenang melintasi perairan sempit atau melintas dengan rakit hasil rekayasa. Flores misalnya sudah dikolonisasi 850.000 tahun lalu. Namun manusia kala itu belum mampu melanglang melintasi laut terbuka, dan belum ada yang mencapai Amerika, Australia, atau pulau-pulau terpencil seperti Madagaskar, Selandia Baru, dan Hawaii. Perintang berupa laut menghambat bukan hanya manusia, melainkan juga banyak hewan dan tumbuhan Afro-Asia, sehingga tidak bisa mencapai dunia luar itu. Akibatnya, organisme-organisme di daratan-daratan yang jauh seperti Australia dan Madagaskar berevolusi dalam isolasi selama berjuta-juta tahun, sehingga memiliki sifat dan bentuk yang sangat berbeda dengan kerabat-kerabat jauh mereka di Afro-Asia. Planet Bumi terbagi-bagi menjadi beberapa ekosistem terpisah, masing-masing terdiri atas kumpulan unik hewan dan tumbuhan. Homo sapiens akan mengakhiri kemeriahan biologis itu. Setelah revolusi kognitif, sapien memperoleh teknologi, keahlian organisasi, dan bahkan barangkali visi yang dibutuhkan untuk melangkah keluar dari Afro-Asia dan bermukim di dunia luar. Prestasi pertama mereka adalah kolonisasi Australia sekitar 45.000 tahun silam. Para pakar kelimpungan menjelaskan pencapaian itu. Untuk mencapai Australia, manusia harus melintasi sejumlah selat. Beberapa di antaranya selebar 100 km lebih, dan tiba di sana mereka harus beradaptasi nyaris seketika terhadap ekosistem yang sepenuhnya baru. Teori yang paling masuk akal mengajukan bahwa sekitar 45.000 tahun lalu, sapien yang hidup di Nusantara, sekelompok pulau yang terpisah dari Asia dan dari satu sama lain hanya oleh selat-selat sempit, mengembangkan masyarakat pelaut pertama. Mereka belajar bagaimana membangun dan mengendalikan perahu untuk mengarungi laut, lalu menjadi nelayan, saudagar, dan penjelajah jarak jauh. Tentunya itu membawa perubahan yang belum pernah terjadi dalam kemampuan dan gaya hidup manusia. Setiap mamalia lain yang memasuki laut, anjing laut, sapi laut, lumba-lumba harus berevolusi untuk waktu lama guna mengembangkan organ-organ khusus dan tubuh hidrodinamik. Sapien di Indonesia, keturunan kera yang hidup di sabana Afrika, menjadi pelaut pelanglang Pasifik tanpa menumbuhkan sirip dan tanpa harus menunggu agar hidungnya pindah ke atas kepala seperti paus. Mereka justru membangun perahu dan belajar mengemudikannya. Keahlian itu memungkinkan mereka mencapai dan mendiami Australia. Memang, ahli-ahli arkeologi belum menemukan rakit dayung atau desa nelayan yang berasal dari 45.000 tahun silam. Sulit ditemukan karena permukaan air laut yang naik telah mengubur garis pesisir purba Indonesia di bawah ratusan meter air laut. Terlepas dari itu, ada bukti tak langsung yang kuat untuk mendukung teori itu, terutama fakta bahwa dalam beberapa ribu tahun setelah Australia mulai dihuni, sapien mengolonisasi banyak pulau kecil dan terisolasi di sebelah utara benua tersebut. Sebagian di antaranya misalnya Buka dan Manus, terpisah dari daratan terdekat oleh perairan terbuka selebar 200 km. Sulit dipercaya bahwa ada yang bisa mencapai dan menduduki Manus tanpa perahu dan keterampilan berlayar yang canggih. Seperti disebutkan sebelumnya, juga ada bukti kuat keberadaan perniagaan laut teratur antara sejumlah pulau, misalnya New Ireland dan New Britain. Perjalanan manusia-manusia pertama ke Australia adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah. Setidaknya sama pentingnya dengan perjalanan Columbus ke benua Amerika atau ekspedisi Apollo 11 ke bulan. Namun pertama kalinya manusia berhasil meninggalkan sistem ekologi Afro-Asia, malah
Pertama kalinya mamalia darat besar berhasil menyeberang dari Afroasia ke Australia. Yang lebih penting lagi adalah apa yang dilakukan para manusia perintis itu di dunia baru. Kala manusia pemburu pengumpul pertama menjejakkan kaki di pantai Australia, saat itu pula Homo sapiens memanjat ke anak tangga puncak rantai makanan di benua tersebut. Saat itu pula Homo sapiens memanjat ke anak tangga puncak rantai makanan di benua tertentu dan setelahnya menjadi spesies paling mematikan dalam riwayat planet Bumi. Sampai saat itu manusia telah menunjukkan sejumlah adaptasi dan perilaku inovatif. Namun efeknya terhadap lingkungan kecil sekali. Mereka telah menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam perpindahan dan menyesuaikan diri ke berbagai habitat. Namun manusia melakukan itu tanpa secara drastis mengubah habitat-habitat tersebut. Para pemukim Australia, atau lebih tepatnya para penakluknya, bukan hanya beradaptasi, mereka mengubah ekosistem Australia sampai tidak lagi bisa dikenali. Jejak kaki manusia pertama di pasir pantai Australia langsung terhapus lagi oleh ombak. Namun ketika para penyerbu maju memasuki benua itu, mereka meninggalkan jejak kaki berbeda yang tak akan pernah bisa dihapuskan. Sewaktu bergerak maju, mereka menjumpai semesta aneh berisi makhluk-makhluk tak dikenal yang mencakup kanguru berbobot 200 kg setinggi 2 meter dan singa berkantong sebesar harimau modern yang merupakan predator terbesar di benua itu. Koala yang terlalu besar untuk dipeluk dan tidak imut berkeliaran di pepohonan, dan burung tuna terbang berukuran 2 kali lipat burung unta merambah padang. Kadal serupa naga dan ular sepanjang 5 meter melata disesemakan. Di protodon raksasa, wombat seberat 2,5 ton merambat hutan. Selain burung dan reptil, semua hewan itu adalah marsupialia. Seperti kanguru, mereka melahirkan anak yang kecil, tak berdaya, serupa janin yang kemudian disusui dalam kantong di perut. Mamalia marsupialia nyaris tak dikenal di Afrika dan Asia, namun di Australia mereka berkuasa. Dalam beberapa ribu tahun, nyaris semua raksasa Australia lenyap. Dari 20 spesies hewan Australia yang berbobot 50 kg atau lebih, 23 telah punah. Banyak spesies lebih kecil juga hilang. Rantai makanan di seluruh ekosistem Australia putus dan ditata ulang. Itulah perubahan paling penting di ekosistem Australia dalam berjuta-juta tahun. Apakah itu salah Homo sapiens? Bersalah seperti yang dituduhkan. Sejumlah cendekiawan mencoba membersihkan nama baik spesies kita dan menyalahkan perubahan iklim, kambing hitam yang biasa dalam kasus-kasus semacam itu. Namun sulit dipercaya bahwa Homo sapiens sepenuhnya tidak bersalah. Ada 3 bukti yang melemahkan alibi iklim dan menuding leluhur kita sebagai penyebab kepunahan megafauna Australia. Pertama-tama, walaupun iklim Australia berubah sekitar 40.000 tahun silam, perubahannya tidak terlalu besar. Sulit memahami bagaimana pola cuaca baru belaka bisa menyebabkan kepunahan massal semassal itu. Sekarang kita bisa menjelaskan segala sesuatu sebagai akibat perubahan iklim. Namun pada kenyataannya iklim bumi tidak pernah tetap. Iklim senantiasa berubah. Setiap peristiwa dalam sejarah terjadi dengan latar belakang perubahan iklim. Khususnya, planet kita telah mengalami berkali-kali siklus pendinginan dan pemanasan. Selama 1 juta terakhir, zaman es terjadi rata-rata setiap 100.000 tahun. Yang terakhir berlangsung dari sekitar 75.000 sampai 15.000 tahun silam. Zaman es itu cukup parah, namun bukan sesuatu yang langka dan memiliki 2 puncak. Yang pertama terjadi sekitar 70.000 tahun silam, sementara yang kedua sekitar 20.000 tahun silam. Di protodon raksasa muncul di Australia lebih daripada 1,5 juta tahun silam dan sukses melalui setidaknya 10 zaman es sebelumnya. Spesies tersebut juga bertahan melalui puncak pertama pada zaman es terakhir sekitar 70.000 tahun silam.
Kalau begitu, mengapa Diprotodon lenyap 45.000 tahun silam? Tentu saja bila Diprotodon adalah satu-satunya hewan besar yang lenyap pada masa itu mungkin hanya karena kebetulan. Namun 90% lebih megafauna Australia hilang bersamaan dengan Diprotodon. Buktinya memang tidak langsung, namun sulit membayangkan bahwa sapiens secara kebetulan tiba di Australia tepat pada waktu semua hewan itu bergelimpangan mati akibat kedinginan. Kedua, ketika perubahan iklim menyebabkan kepunahan massal, makhluk laut biasanya terpukul sekeras penghuni daratan. Namun tidak ada bukti hilangnya fauna laut secara besar-besaran 45.000 tahun silam. Keterlibatan manusia dapat dengan mudah menjelaskan mengapa gelombang kepunahan itu memusnahkan megafauna darat Australia namun tidak menyentuh lautan di sekitarnya. Meskipun kemampuan berlayarnya baru mulai tumbuh, Homo sapiens tetap baru merupakan ancaman luar biasa di darat saja. Ketiga, kepunahan massal yang menyerupai kepunahan di Australia terjadi berulang-ulang selama milenium-milenium berikutnya. Kapanpun manusia mulai bermukim di bagian lain dunia luar, dalam kasus-kasus itu kesalahan sapiens tidak bisa disangkal. Misalnya, megafauna Selandia Baru yang telah bertahan melalui perubahan iklim yang katanya terjadi kira-kira 45.000 tahun silam tanpa kenapa-kenapa menderita pukulan telak segera setelah manusia-manusia pertama menjejakkan kaki di kepulauan tersebut. Orang-orang Maori, para sapien pengolonisasi pertama Selandia Baru, mencapai kepulauan itu sekitar 800 tahun silam. Dalam beberapa abad, mayoritas megafauna setempat punah bersama 60% spesies burung. Nasib serupa menimpa populasi mamut di Pulau Wrangel di Samudra Arktika, 200 km sebelah utara pesisir Siberia. Mamut telah hidup makmur selama jutaan tahun di sebagian besar belahan bumi utara. Namun ketika Homo sapiens menyebar pertama-tama di Eurasia dan kemudian di Amerika Utara, mamut-mamut itu mundur teratur. Pada 10.000 tahun silam tidak ada satupun mamut di dunia, kecuali di beberapa pulau terpencil di Arktika yang paling menonjol di Wrangel. Mamut-mamut Wrangel terus hidup sejahtera selama beberapa ribu tahun lagi, kemudian mendadak hilang sekitar 4.000 tahun silam, tepat ketika manusia pertama kali mencapai pulau itu. Seandainya kepunahan Australia adalah peristiwa satu-satunya, kita bisa meragukan keterlibatan manusia. Namun catatan sejarah menjadikan Homo sapiens terlihat seperti pembunuh berantai ekologis. Yang dimiliki para pemukim Australia hanya teknologi zaman batu. Bagaimana bisa mereka menyebabkan bencana ekologis? Ada 3 penjelasan yang cukup pas. Hewan besar, korban utama kepunahan di Australia. Berbiak lambat, kehamilannya berlangsung lama, setiap kehamilan hanya menghasilkan sedikit anak, dan ada jeda panjang di antara 2 kehamilan. Sebagai akibatnya, jika manusia membantai satu saja Diprotodon setiap beberapa bulan, itu sudah cukup untuk menyebabkan angka kematian Diprotodon melebihi angka kelahirannya. Dalam beberapa ribu tahun, Diprotodon terakhir yang sendirian akan mati dan musnah pula spesiesnya. Malah, meskipun berukuran besar, Diprotodon dan raksasa-raksasa Australia lainnya barangkali tidak akan sulit diburu karena mereka pasti benar-benar dibuat kaget oleh para penyerang berkaki 2 itu. Berbagai spesies manusia telah berkeliaran dan berevolusi di Afroasia selama 2 juta tahun. Mereka perlahan-lahan mengasah keahlian berburu dan mulai mengejar hewan-hewan besar sekitar 400.000 tahun silam. Hewan besar Afrika dan Asia belajar menghindari manusia. Maka ketika mega predator baru Homo sapiens memasuki arena Afroasia, hewan-hewan besar sudah tahu bahwa mereka harus menjaga jarak dari makhluk-makhluk berbentuk sedemikian. Sementara itu, raksasa-raksasa Australia tak memperoleh waktu untuk belajar kabur. Toh manusia tidak tampak berbahaya, manusia tidak punya gigi panjang dan tajam ataupun tubuh gesit berotot.
Maka ketika di Protodon marsupialia terbesar yang pernah melangkahkan kaki di bumi untuk pertama kalinya memandang kera yang terlihat rapuh itu, dia hanya melirik sekilas dan kemudian kembali mengunyah dedaunan. Hewan-hewan itu harus mengembangkan rasa takut kepada manusia, namun sebelum sempat melakukannya, mereka keburu dihabisi. Penjelasan kedua adalah bahwa kala mencapai Australia, sapien telah menguasai api untuk pertanian. Diharapkan dengan lingkungan yang asing dan mengancam, mereka sengaja membakar daerah sesemakan tak tertembus dan hutan sangat lebat yang luas sehingga tercipta padang rumput terbuka yang menarik hewan buruan yang lebih mudah diburu dan lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, mereka mengubah sepenuhnya ekologi bagian-bagian besar Australia dalam beberapa milenium yang singkat. Salah satu bukti yang mendukung pandangan ini adalah fosil tumbuhan. Pohon eukaliptus atau kayu putih itu jarang di Australia 45.000 tahun silam. Namun kedatangan Homo sapiens mengawali zaman keemasan spesies pohon ini. Karena eukaliptus bisa bertahan terhadap api, pohon tersebut menyebar kemana-mana, sementara pepohonan lain dan sesemakan lenyap. Perubahan vegetasi ini mempengaruhi hewan-hewan yang memakan tumbuhan dan karnivora yang memakan vegetarian. Koala yang bertahan hidup dengan menemukan daun eukaliptus semata, dengan girang mengunyah menuju wilayah-wilayah baru. Sebagian besar hewan lain menderita besar-besaran. Banyak rantai makanan Australia runtuh, mendorong mata rantai terlemah ke kepunahan. Penjelasan ketiga setuju bahwa perburuan dan pertanian menggunakan api memainkan peran penting dalam kepunahan, namun menekankan bahwa kita tidak bisa sepenuhnya mengabaikan peran iklim. Perubahan iklim yang menerpa Australia sekitar 45.000 tahun silam membuat ekosistem kehilangan kestabilan dan menjadikannya sangat rentan. Dalam situasi normal, sistem itu barangkali akan bisa pulih seperti yang pernah terjadi berkali-kali sebelumnya. Tapi manusia muncul di pentas tepat pada titik kritis dan mendorong ekosistem yang rapuh ke dalam jurang. Kombinasi perubahan iklim dan perburuan oleh manusia sangat merusak bagi hewan besar. Sebab mereka diserang dari banyak sisi, sulit menemukan strategi kelestarian ampuh yang dapat bekerja melawan banyak ancaman sekaligus. Tanpa bukti lebih lanjut, tidak ada cara menentukan mana di antara ketiga skenario ini yang benar. Namun yang jelas, ada alasan-alasan bagus untuk percaya bahwa seandainya Homo sapiens tidak pernah mendatangi benua di bawah sana, Australia masih akan tetap menjadi rumah bagi singa marsupialia, Diprotodon, dan kanguru raksasa. Musnahnya para raksasa. Kepunahan megafauna Australia barangkali merupakan jejak besar pertama yang ditinggalkan Homo sapiens di planet kita. Kepunahan itu diikuti oleh bencana ekologis yang lebih besar lagi, kali ini di Amerika. Homo sapiens adalah spesies manusia pertama dan satu-satunya yang mencapai masa daratan di belahan bumi barat itu tiba sekitar 16.000 tahun lalu, yaitu pada atau sekitar 14.000 sebelum Masehi. Orang-orang Amerika pertama tiba dengan berjalan kaki, yang bisa mereka lakukan karena ketika itu permukaan laut cukup rendah sehingga ada jembatan darat yang menghubungkan Siberia Timur Laut dengan Alaska Barat Laut. Bukan berarti hal itu mudah, perjalanannya berat, barangkali lebih berat daripada pelayaran ke Australia. Untuk melakukan penyeberangan itu, sapiens pertama-tama harus belajar bagaimana bertahan di kondisi Arktika yang ekstrim di Siberia Utara, daerah tempat matahari tak pernah bersinar pada musim dingin dan suhu bisa merosot sampai minus 50 derajat Celcius. Tidak pernah ada spesies manusia terdahulu yang berhasil menembus tempat-tempat seperti Siberia Utara. Bahkan orang-orang Neanderthal yang beradaptasi terhadap suhu dingin membatasi diri di wilayah-wilayah yang relatif lebih hangat di selatan. Namun Homo sapiens yang tubuhnya teradaptasi terhadap kehidupan di sabana Afrika
bukan negeri salju dan es, merancang solusi-solusi yang gemilang. Sewaktu kawanan-kawanan sapien pengembara bermigrasi ke iklim yang lebih dingin, mereka belajar membuat sepatu salju dan pakaian penahan panas efektif yang tersusun atas lapisan-lapisan bulu dan kulit, dijahit rapat dengan bantuan jarum. Mereka mengembangkan senjata-senjata baru dan teknik-teknik perburuan yang canggih, yang memungkinkan mereka melacak dan memburu mamut dan hewan-hewan buruan lain jauh di utara. Seiring makin ampuhnya pakaian penahan panas dan teknik berburu, sapien berani merambah semakin jauh ke wilayah-wilayah beku. Dan sewaktu mereka bergerak ke utara, pakaian, strategi berburu, dan keahlian bertahan hidup lainnya terus terasa. Namun buat apa mereka repot-repot? Mengapa memilih mengenyahkan diri ke Siberia? Barangkali sejumlah kawanan terusir ke utara oleh perang, tekanan kependudukan, atau bencana alam. Yang lain mungkin terpikat ke arah utara oleh alasan-alasan yang lebih positif, misalnya protein hewani. Wilayah Arktika penuh oleh hewan besar dan lezat seperti rusa kutub dan mamut. Setiap mamut adalah sumber daging dalam jumlah sangat besar. Apalagi mengingat dinginnya suhu di sana, dagingnya bisa dibekukan untuk dikonsumsi kemudian hari. Lemak yang lezat, bulu yang hangat, dan gading yang berharga. Seperti yang ditunjukkan oleh temuan-temuan dari Sungir, pemburu mamut bukan hanya lestari di utara yang beku. Mereka hidup makmur. Seiring berlalunya waktu, kawanan-kawanan itu menyebar kemana-mana, mengejar mamut, mastodon, badak, dan rusa kutub. Sekitar 14.000 sebelum Masehi, pengerjaan itu membawa sebagian mereka dari Siberia Timur Laut ke Alaska. Tentu saja mereka tidak tahu mereka telah menemukan dunia baru. Bagi mamut maupun manusia, Alaska hanyalah perpanjangan Siberia. Pada awalnya, gletser memblokir jalan dari Alaska ke bagian-bagian lain Amerika, sehingga hanya segelintir perintis yang bisa menyelidiki wilayah-wilayah yang lebih ke selatan. Tapi pada sekitar 12.000 sebelum Masehi, pemanasan global melelehkan es dan membuka jalur yang lebih mudah dilalui. Menggunakan koridor baru itu, orang-orang beramai-ramai berpindah ke selatan, menyebar ke seluruh benua, walaupun awalnya beradaptasi untuk berburu hewan-hewan besar di Arktika. Mereka segera menyesuaikan diri terhadap keragaman iklim dan ekosistem yang luar biasa. Keturunan orang-orang Siberia membuka permukiman di hutan lebat di Amerika Serikat Timur, rawa delta Mississippi, gurun Meksiko, dan rimba sumuk Amerika Tengah. Sebagian menjadikan dunia sungai cekungan Amazon sebagai rumah, yang lain bercokol di lembah pegunungan Andes atau padang terbuka di Argentina. Dan semua ini terjadi dalam 1 atau 2.000 tahun saja. Pada 10.000 sebelum Masehi, manusia telah menghuni titik paling selatan di Amerika, Pulau Tierra del Fuego, di ujung paling selatan benua tersebut. Serbuan kilat manusia melintasi Amerika menjadi saksi kecerdasan dan kemampuan beradaptasi tanpa tanding Homo sapien. Tidak ada hewan lain yang pernah berpindah ke sedemikian banyak habitat yang sangat berbeda-beda seperti itu dengan sedemikian cepat. Kemana-mana menggunakan gen-gen yang pada dasarnya sama. Pendudukan sapien atas Amerika bukannya tanpa pertumpahan darah. Pendudukan tersebut meninggalkan jejak korban yang panjang. Fauna Amerika 14.000 tahun silam jauh lebih kaya daripada sekarang. Ketika orang-orang Amerika pertama bergerak ke selatan dari Alaska menuju padang Kanada dan Amerika Serikat Barat, mereka menjumpai mamut dan mastodon, hewan pengerat sebesar beruang, kawanan kuda dan unta, singa bertubuh besar, dan lusinan spesies yang sama sekali tidak ada bandingannya kini. Antara lain macan gigi pedang yang menakutkan dan kukang tanah raksasa yang berbobot sampai 8 ton dan mencapai tinggi 6 meter. Amerika Selatan bahkan menampung kumpulan mamalia besar, reptil dan burung yang lebih eksotik lagi.
Kedua benua Amerika adalah laboratorium akbar percobaan evolusioner, tempat hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan yang tak dikenal di Afrika dan Asia berevolusi dan hidup sejahtera. Tapi itu cerita lama. Dalam 2000 tahun setelah datangnya sapien, sebagian besar spesies unik itu lenyap. Menurut perkiraan paling baru, dalam selang waktu singkat itu, Amerika Utara kehilangan 34 dari 47 genus mamalia besarnya. Amerika Selatan kehilangan 50 dari 60. Macan gigi pedang lenyap setelah berjaya selama 30 juta tahun lebih. Demikian pula kukang tanah raksasa, singa besar, kuda asli Amerika, unta asli Amerika, hewan pengerat raksasa, dan mamut. Ribuan spesies mamalia yang lebih kecil, reptil, burung, bahkan serangga, serta parasit ikut tumpas. Ketika mamut punah, semua spesies kutu mamut ikut tutup usia. Selama berpuluh tahun, para ahli paleontologi dan zooarkeologi, orang-orang yang mencari-cari dan mempelajari sisa-sisa hewan, telah menyisir padang-padang dan pegunungan-pegunungan di kedua benua Amerika guna mencari fosil tulang unta purba dan kotoran kukang tanah raksasa yang membatu. Ketika mereka menemukan apa yang dicari, harta karun itu dikemas secara berhati-hati dan dikirimkan ke laboratorium, di mana setiap tulang dan setiap koprolit, yaitu nama teknis untuk fosil tahi, dipelajari dan diukur usianya secara cermat. Berkali-kali, analisis-analisis itu memberi hasil yang seragam. Bola tahi paling segar dan tulang unta paling baru berasal dari masa ketika manusia membanjiri Amerika. Dengan kata lain, antara kira-kira 12.000 dan 9.000 sebelum Masehi. Hanya di satu daerah para ilmuwan menemukan bola tahi yang berusia lebih muda. Di beberapa pulau Karibia, terutama Kuba dan Hispaniola, mereka menemukan kotoran kukang tanah yang membatu dari 5.000 sebelum Masehi. Ini waktu yang tepat sama dengan ketika manusia pertama berhasil menyeberangi Laut Karibia dan membuka permukiman di kedua pulau besar itu. Lagi-lagi sejumlah cendekiawan mencoba membersihkan nama Homo sapien dan menyalahkan perubahan iklim yang mengharuskan mereka berasumsi bahwa karena suatu alasan misterius, iklim di pulau-pulau Karibia tetap statis selama 7.000 tahun, sementara seluruh bagian lain belahan bumi barat memanas. Namun di Amerika, bola tahi tidak bisa disangkal. Kitalah pelakunya. Kebenaran tidak bisa dibantah. Bahkan kalaupun perubahan iklim membantu kita, perbuatan manusialah yang menentukan. Bahtera Nuh. Bila kita gabungkan kepunahan-kepunahan massal di Australia dan Amerika, dan tambahkan kepunahan-kepunahan berskala kecil yang berlangsung ketika Homo sapien menyebar ke seluruh Afroasia, seperti kepunahan semua spesies manusia lain, juga kepunahan-kepunahan yang terjadi ketika para pemburu pengumpul purba mulai bermukim di pulau-pulau terpencil seperti Kuba, kesimpulan yang tak terelakkan adalah gelombang pertama kolonisasi. Kolonisasi sapiens merupakan salah satu bencana ekologis paling besar dan paling cepat yang pernah menimpa kingdom hewan. Yang terpukul paling telak adalah makhluk-makhluk besar berambut. Pada saat revolusi kognitif terjadi, planet ini adalah rumah bagi sekitar 200 genus mamalia darat besar yang berbobot di atas 50 kg. Pada zaman revolusi pertanian, hanya sekitar 100 yang tersisa. Homo sapien mendesak separuh dari seluruh hewan besar planet ini ke kepunahan lama sebelum manusia menemukan roda, tulisan, atau perkakas besi. Tragedi ekologis ini dipentaskan berulang-ulang dalam skala mini setelah revolusi pertanian. Bukti arkeologis pulau demi pulau menuturkan kisah sedih yang sama. Tragedi dibuka dengan adegan yang menunjukkan populasi hewan besar yang kaya dan beraneka ragam, tanpa tanda-tanda manusia. Dalam adegan kedua, sapiens muncul dibuktikan oleh tulang manusia, mata tombak, atau barangkali pecahan tembikar.
Adegan ketiga menyusul dengan cepat menunjukkan manusia laki-laki dan perempuan menduduki tengah panggung, sementara sebagian besar hewan besar bersama banyak hewan yang lebih kecil telah lenyap. Pulau besar Madagaskar, sekitar 400 km di sebelah timur benua Afrika, memberi contoh terkenal. Selama jutaan tahun isolasi, sekumpulan hewan unik berevolusi di sana. Di antaranya adalah burung gajah, makhluk tuna terbang setinggi 3 meter dan berbobot nyaris setengah ton, burung terbesar di dunia, dan lemur raksasa, primata terbesar di dunia. Burung gajah dan lemur raksasa bersama-sama kebanyakan hewan besar lain di Madagaskar mendadak lenyap sekitar 1500 tahun silam, tepat ketika manusia pertama kali menjejakkan kaki di pulau tersebut. Di Samudra Pasifik, gelombang utama kepunahan bermula pada sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika para petani Polinesia menduduki Kepulauan Solomon, Fiji, dan Kaledonia Baru. Mereka membunuh secara langsung maupun tidak langsung ratusan spesies burung, serangga, siput, dan penghuni setempat lainnya. Dari situ, gelombang kepunahan bergerak secara bertahap ke arah timur, selatan, dan utara menuju jantung Samudra Pasifik, sambil lewat menumpas fauna unik Samoa dan Tonga 1200 sebelum Masehi, Kepulauan Marquesas 1 Masehi, Pulau Paskah, Kepulauan Cook dan Hawaii 500 Masehi, dan terakhir Selandia Baru 1200 Masehi. Bencana ekologis serupa terjadi di hampir semua dari ribuan pulau yang bertebaran di Samudra Atlantik, Samudra Hindia, Samudra Arktika, dan Laut Tengah. Ahli-ahli arkeologi telah menemukan bahwa di pulau paling kecil sekalipun pernah ada burung, serangga, dan siput yang hidup di sana selama bergenerasi-generasi, lalu lenyap untuk selamanya ketika manusia petani pertama tiba. Hanya segelintir pulau terpencil yang lolos dari perhatian manusia sampai zaman modern, dan fauna di pulau-pulau itu utuh. Kepulauan Galapagos, salah satu contoh tenarnya, tidak dihuni manusia sampai abad ke-19, sehingga kumpulan hewan unik di sana masih lestari, termasuk kura-kura raksasa yang seperti Diprotodon purba tidak menunjukkan rasa takut kepada manusia. Kepunahan gelombang pertama yang menyertai penyebaran pemburu pengumpul diikuti oleh kepunahan gelombang kedua yang menyertai penyebaran petani, dan memberi kita perspektif penting mengenai kepunahan gelombang ketiga yang tengah disebabkan oleh aktivitas industri masa kini. Jangan percaya para pemeluk pohon yang mengklaim leluhur kita hidup harmonis dengan alam. Lama sebelum revolusi industri, Homo sapiens memegang rekor di antara semua organisme karena telah mendorong sebagian besar spesies tumbuhan dan hewan menuju kepunahan. Kita berprestasi mengerikan sebagai spesies paling mematikan dalam tarikh biologi. Barangkali bila orang-orang lebih menyadari tentang kepunahan gelombang pertama dan kedua, mereka tidak akan terlalu cuek mengenai gelombang ketiga yang melibatkan manusia. Bila kita tahu seberapa banyak spesies yang telah kita lenyapkan, kita mungkin lebih termotivasi untuk melindungi spesies-spesies yang masih ada. Ini terutama relevan bagi hewan-hewan besar di lautan. Tidak seperti rekan-rekannya di darat, hewan-hewan besar di laut hanya menderita relatif sedikit akibat revolusi kognitif dan revolusi pertanian. Namun banyak hewan laut yang kini berada di tepi jurang kepunahan akibat polusi industri dan penggunaan berlebihan sumber daya lautan oleh manusia. Bila semuanya terus berlangsung dengan laju seperti sekarang, kemungkinan paus, hiu, tuna, dan lumba-lumba akan mengikuti Diprotodon, kukang tanah, dan mamut menuju kepunahan. Di antara semua makhluk besar di bumi, satu-satunya yang selamat dari banjir manusia kelak adalah manusia sendiri, dan hewan-hewan ternak yang berperan sebagai budak pendayung di Bahtera Nuh.